Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini sebelum memulai pembelajaran, maka kita berdoa dahulu. Saya meminta ketua kelas, Pak I, silakan dipimpin teman-temannya berdoa agar hari ini berjalan dengan lancar pembelajaran. Mari kita berdoa dulu kepada saya masing-masing. Berdoa selesai. Amin. Semoga apa yang kita doakan menjadi berkah untuk kita semua dan perjalanan hari ini pembelajaran menjadi mudah. Oke. Baik, untuk itu Pak Ali akan presensi. Yang pertama itu Alfiah, hadir, Anfausia, ada semua ya, Anak, Askia, Bagas, kemudian Busrol, Cika, Dewi Ayu, Fadli Hamdani, Bisa Nafika Sari, Wi Cahya, M. Wildan Barok, Maulid Fitriana, Khairul Nikmah, kemudian Maureen, Muhammad Haikal, Nahila, Oktaviani, Rizky Sandi, Satria ya, Satria, kemudian Saini, Sylvia, Siti Laila, kemudian Muhammad Syakir, Nurudin, Naufal. Ini ada yang satu tidak berangkat ini, si Rizky Sandi. Ada yang tahu mana? Nggak tahu. Berarti apa ya? Nah, oke, hari ini kita akan belajar suatu hal. Kalian pernah melihat berita nggak? Contohnya berita apa? Gempa bumi, baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tes berita, terutama kita akan menganalisis unsur-unsur tes berita. Yang pertama, saya tunjukkan dulu. Identifikasi unsur-unsur berita ini adalah materi yang kita lakukan. Ada istilahnya banjir. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, kita sepakati dulu ya. Yang pertama, kalian harus fokus belajar, mengikuti apa yang dijelaskan oleh Pak Ali. Kemudian ketika kalian juga harus aktif ya. Terima kasih. Nah, oke, langsung saja. Kompetensi dasar ya, saya akan menjelaskan kompetensi dasarnya, yaitu 3.1, yaitu mengenai berita, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Tahu ya? Mendengar berarti kita harus mendengarkan sesuatu. Bisa berupa video dan lain-lain, dibaca berarti bisa berupa sebuah teks. Nah, selanjutnya ada indikator yang akan kita capai. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks berita membanggakan dan memotivasi dan juga yang didengar dan dibaca. Akan tetapi hari ini kita akan fokus 3.1.2, yakni menganalisis unsur-unsur 5W+1H dalam teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ada? Nggak ada? Ya. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya yaitu masih ngerti. Nah, melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning,
peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur berita dengan cermat, proaktif, kerjasama, dan responsif. Peserta didik ini siapa? Ya, kalian ya, bagus. Nah, kita lanjut. Nah, kita akan belajar mengenai apa itu berita. Ada yang tahu berita? Coba tunjukkan tangan, pakai. Masih ingat? Lupa? Nah, iya. Ayo. Ada yang tahu? Dari Alfian? Yang keras itu. Berita adalah teks yang memberikan sesuatu peristiwa, kejadian atau informasi kepada masyarakat yang telah terjadi atau sudah terjadi. Ya, berita adalah sesuatu hal yang terjadi maupun sudah terjadi maupun sedang terjadi. Nah, ada yang lain? Mau? Tidak ada. Nah, oke, kita buktikan apa yang dikatakan oleh Alfia. Apa itu berita? Yang teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ya, mengenai sesuatu atau yang sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat faktual dan aktual. Nih, ini kejadian atau peristiwa. Jadi berita itu benar-benar terjadi dan juga sebuah fakta. Ya, ada runtutan kejadian dan juga ada kronologisnya. Kemudian berita juga memiliki sifat faktual dan juga aktual. Ada yang mengetahui aktual itu apa? Coba selain Alfia, Cika. Aktual adalah berita tersebut memiliki sifat kekinian atau baru hangat atau baru update. Aktual ya. Aktual berarti baru. Baru. Berita itu harus baru. Tidak boleh melebihi dan tidak boleh kadaluarsa. Kalau sudah sampai 3 hari di sana, itu sudah kadaluarsa. Karena apa? Karena sudah diberitakan oleh media yang lain. Kemudian faktual. Coba siapa? Ayo. Bagas? Ya. Kemudian siapa? Zulfa? Mau? Yang keras ayo. Ya, teks tersebut bahwa berita itu ditulis berdasarkan kenyataan, benar-benar terjadi, ya, benar-benar ada di lapangan, gitu ya. Dan kita sebagai pembuat berita, jurnalis maupun wartawan tidak boleh mengarang cerita. Kita harus melihat kenyataan yang ada, benar-benar terjadi. Dan kita meliputnya sesuai dengan kenyataan. Itu fakta. Gitu ya. Kita lanjut. Ada yang tanyakan setelah ini? Tidak? Nah, kita lanjut. Ada kita belajar sebelum masuk ke unsur-unsur, kita belajar mengenai ciri-ciri teks berita. Pertama, tadi sudah kita bahas faktual. Bahwa berita itu sebuah fakta dan kita tidak boleh melakukan perubahan apa yang terjadi di lapangan. Kita harus menulis sesuai dengan fakta yang ada. Kalau kita misalkan ada sebuah kejadian, kita observasi lapangan namanya, berarti kita melihat berbagai sisi, tidak hanya satu sisi. Apa yang terjadi, keadaan yang ada, itu faktual. Selanjutnya ada aktual, ya. Aktual sudah dijelaskan oleh teman kalian yaitu Zulfa bahwa aktual itu si Cika tadi ya, dari lupa Cika ya. Aktual berarti baru. Berita itu harus aktual, baru terjadi, sedang terjadi maupun sudah terjadi.
tidak boleh melewati beberapa hari baru kita menyebut itu sudah kadaluarsa, ketinggalan zaman. Nah, selanjutnya bahwa berita itu unik dan menarik. Kenapa? Uniknya apa? Karena menghasilkan berbagai hal yang akan membuat kita tertarik. Menariknya dari tulisannya, kemudian berbagai grafis kejadian yang ada, sehingga kita tertarik untuk membaca maupun melihat kejadian yang ada. Itu unik dan menarik. Ada berbagai hal, terutama mengenai bahasa. Bahasanya kalau berita harus apa? Harus baku atau resmi sesuai dengan KBBI atau EID, ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang keempat yaitu sistematis dan lengkap. Ada yang tahu maksudnya sistematis dan lengkap? Ayo, coba. Ya, Patri. Maksudnya berita harus disajikan secara sistematis atau berurutan. Penyajiannya disesuaikan dengan struktur dan urutan kronologis peristiwa atau kejadian. Ya, bahwa berita itu kita membuat berita harus sistematis dari A sampai Z. Maksudnya kita harus melihat strukturnya. Ada kepala, lead. Ya, masih ingat ya? Ada kepala atau lead. Kemudian ada tubuh berita. Ada hal yang paling penting, ada hal penting, kemudian ada ekornya. Ya, berita ya seperti itu Pak ya, seperti binatang ada ekor, padahal ini berita. Nah, itu istilah untuk memudahkan kita mengingat bahwa struktur teks berita ada kepala atau lead, kemudian tubuh berita, selanjutnya ekor. Ekor itu diistilahkan tidak terlalu penting, namun itu bisa menjadi sebuah hal yang sistematis, kronologis, ya, lengkap. Tadi jelaskan bahwa kita menulis berita dari A sampai Z, ada kepala, tubuh berita, kemudian ekor, dan lengkap. Lengkapnya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan di unsur-unsurnya. Kemudian seimbang. Ada yang paham mengenai seimbang? Ayo. Kalau kita menimbang Pak, enggak. Ayo siapa lagi? Mauren? Ya, Laila? Ayo yang keras juga. Seimbang berarti berita tersebut isinya tidak menyudutkan salah satu pihak. Nah, seimbang di dalam berita itu kita tidak boleh menyudutkan pihak A maupun pihak B. Maksudnya apa? Kita sebagai pembuat berita, kita jurnalis, kita wartawan, ingin mencoba membuat berita suatu hal, berarti kita harus netral. Tidak boleh memihak sepihak satu, pihak dua. Kenapa? Karena nanti kita akan menjadi kesulitan. Kesulitannya apa? Kalau kita dituntut, maka kita akan mendapatkan sanksi. Tidak boleh. Jadi harus imbang. Gitu ya. Kita membuat berita harus imbang, benar-benar sesuai fakta yang ada. Kita tidak boleh menyudutkan salah satu pihak maupun membantunya. Tidak boleh. Misalkan nih, si Ana menjadi wartawan, kemudian saudaranya itu terkena masalah, kemudian pihak perusahaannya meminta Ana untuk meliputnya, sanggup apa enggak? Nah, untuk menghindari ketidaknetralan, maka Ana akan digantikan dengan orang lain. Pasti ada perasaan emosi, perasaan tidak tega. Oleh karena itu, biasanya yang meliput adalah orang lain. Paham ya? Kemudian setelah seimbang, komunikatif. Nah, ada yang tahu? Nahila? Bagas, ya Bagas. Maksudnya pilihan kata yang digunakan dalam berita harus efektif, yaitu mudah dipahami dan dimengerti pembaca. Nah, bahwa berita itu komunikatif, bahasanya efektif, baku, tidak boleh
menggunakan bahasa daerah maupun dialek yang lain. Boleh, namun harus ada artinya. Paham ya? Sebisa mungkin kita menghindari bahasa daerahan atau bahasa asing yang tidak dimengerti oleh para halayak orang lain. Itu kita harus hindari. Makanya sebisa mungkin kita harus menggunakan bahasa yang baku. Gitu. Bahasa resmi, bahasa yang efektif, bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, oleh kita yang membaca. Berita itu ada banyak. Ada berita cetak, ada berita elektronik. Media cetak, berita cetak contohnya apa? Ya, gitu. Yang elektronik lebih banyak sekarang. Kenapa? Karena elektronik itu digunakan oleh siapapun. Kita bisa memegang dunia dari sebuah Android, HP. Itu bisa menambah wawasan, terutama dengan membaca berita. Gitu ya. Berita elektronik, contohnya apa? HP, televisi, radio, internet. Betul, ada dari berita internet, televisi, radio, dan lain-lain. Namun radio sekarang mulai ditinggalkan. Bukan bilang ada, ya. Namun radio mulai ditinggalkan dan mulai sedikit lagi. Kalian lebih tertarik pada HP, internet, gitu. Internetnya bukan untuk main game ya. Main game, kapal, main, nggak apa-apa. Yang penting kita harus bisa memanage waktu. Istilahnya kita boleh bermain game, namun kita juga harus menyisihkan waktu belajar. Kenapa? Karena belajar itu penting bagi masa depan kalian. Yang menentukan nasib kalian siapa? Diri kalian, bukan orang lain. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Benar enggak? Oke. Kita lanjut. Oh, ini ada orang sepak bola. Ini siapa ini? Satria. Oh, Satria bilang. Nah, kita akan membahas secara lebih detail ke dalam unsur-unsur berita. Gitu ya. Unsur-unsur berita ada berapa? Ada 6. Yang disingkat apa? Adik Simba. Ini ada adik Simba. Adik Simba, bukan adiknya Simba, bukan, tapi adik Simba. Kepanjangannya apa? A, ada apa? Kemudian ada di mana. Kenapa di mana ini dipisah, tidak dirangkai? Karena apa? Menunjukkan kata sifat apa? Di mana? Kata tunjuk ini menunjukkan sesuatu. Nah, di mana? Berarti bukan tempat. Kemudian ada kan? ADIK, adik. Nah, tanya kapan? Atau bahasa Inggrisnya ada when. Apa? What. Di mana? Where. Kemudian kapan? When. Siapa? Simba. Siapa?
bisa misalkan keributan atau kerusuhan di dalam sepak bola, misalkan masih ingat yang sedang Kanjuruhan itu apa yang sedang terjadi itu selanjutnya di mana, nah misalkan di mana menunjukkan apa tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Betul sekali. Contohnya tadi Kanjuruhan ada di mana? Di kota Malang atau tepatnya di Kabupaten Malang, ya. Kemudian kapan? Kapan ini menunjukkan apa? Waktu. Waktu apa? Ya, waktu terjadinya peristiwa tersebut. Maksudnya kapan tepatnya? Hari apa? Siang, malam, pagi, sore, dini hari? Kapan? Gitu ya. Itu kapan? Selanjutnya adalah siapa? Nah ini. Siapa ini menunjukkan siapa saja yang terlibat. Gitu ya. Siapa saja yang terlibat. Bahwa di dalam berita kita harus detail. Siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi tersangkanya, siapa saksinya, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Oke ya? Contohnya tadi di Kanjuruhan, sepak bola. Sepak bola. Korbannya siapa? Penonton. Kemudian yang terlibat siapa saja? Ada penonton, kemudian ada pemain sepak bolanya, selanjutnya polisi keamanan, kemudian pelatih ya, manajemen timnya, selanjutnya panitia pelaksana pertandingan. Semuanya itu terlibat panpelnya, betul kata Mas Bagas. Panitia pelaksana, panpelnya siapa? Gitu. Paham ya dari sini ya? Yang paham Jo, yang masih bingung ada? Anak? Paham? Yakin? Yakin? Jangan senyum saja. Kan paling pingsan nggak ya? Selanjutnya kita akan membahas mengapa hal itu terjadi. Nah, ini yang seringkali membuat kalian itu masih bingung dalam mengidentifikasi berita. Mengapa? Kalau pertanyaannya mengapa, berarti jawabannya adalah betul sekali. Mengapa? Berarti karena ini. Nah, sekarang contohnya tadi kita contohkan tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Menurut kalian mengapa? Karena apa? Ya, karena apa? Penontonnya merasuk ke lapangan. Sebabnya apa? Kecewa, betul Mas Bagas. Sering mengikuti sepak bola? Sering. Karena kecewa. Kecewa apa? Timnya, yaitu Arema Malang, jarang menang di kandang. Sudah berkali-kali, sehingga penontonnya kecewa. Itu pendukung fanatiknya, begitu. Nah, dari sini bisa. Kemudian bagaimana? Nah, bagaimana ini proses terjadinya sesuatu itu dari awal sampai akhir, ya, awal sampai akhir. Bagaimana proses terjadinya? Sebab akibatnya bagaimana? Kita harus mengetahui dari mana? Dari sisi berita tersebut. Dengan apa? Dengan cara membacanya. Kita mencarinya dari 5W kesatuan adik simbah, apa, kapan, dimana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu dari kita harus bisa membedakannya. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak? Tidak. Kemudian kita lanjut. Lanjut ya? Lanjut. Nah, ini ada. Nah, bagaimana
Ini ada contohnya. Perhatikan contoh berikut. Contohnya ini ada tes Indonesia gasak Vietnam 3-2 lolos ke Piala Asia U20 2020. Bacanya adalah Jakarta. CNN Indonesia. Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 2023 pada kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Minggu 18/9 malam. Tolong dilanjutkan, Fadli, dibacakan dari anak asuh Sintayong. Anak asuh Sintayong unggul Lambat dalam lagi suaranya yuk. Anak asuh Sintayong unggul dalam pengusahaan bola pada babak pertama. Sebuah peluang sudah hadir pada menit keempat melalui upaya Rebon Hoki Ceraka. Keunggulan penguasaan bola tidak lantas membuat timnas Indonesia U20 mudah merangsek ke area pertahanan Vietnam. Dilanjutkan. Siapa? Nopal, ayo. Pak. Tim Golden Star pun memiliki peluang dengan memanfaatkan kelemahan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Sederet kegagalan dalam melepaskan final pas dan eksekusi final terjadi pada babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga akhir babak pertama. Pada babak kedua, Marcelino Ferdinand masuk mengganti Ronaldo Kuate dengan harapan untuk menggencarkan serangan. Iya. Kemudian saya lanjutkan. Skuad Garuda Nusantara tersebut berupaya menekan lawan pada babak kedua dengan kombinasi umpan dan serangan dari berbagai sisi atau kanan kiri dari kombinasi. Namun perlawanan Vietnam juga tak bisa dianggap remeh. Pressing ketika kehilangan bola terus dilakukan pemain timnas Indonesia. Nah, kemudian contohnya kita akan mencari apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi bisa dilihat dari judulnya. Indonesia gasak Vietnam 3-2 lolos ke Piala Asia U20 2023. Kemudian yang saya tulis merah, apanya? Di mana? Kemudian Minggu 18/9 malam. Betul sekali. Selanjutnya, kapan? Ada apa? Di mana? Kapan? Selanjutnya, siapa yang terlibat? Sini. Sintayong. Mana Sintayongnya ini? Sintayong. Kemudian kemudian Muhammad Ferrari. Ada tim Golden Star, yaitu lawannya Vietnam. Ada Muhammad Ferrari dan lain Marcelino Ferdinand. Secara umum berarti antara skuad Indonesia dengan skuad timnas Vietnam U20. Gitu ya. Siapa saja yang terlibat? Dia Ronaldo Kuate. Tim apa? Tim Indonesia. Bukannya tim Papua. Ronaldo Kuate siapa? Gak tahu, sama. Ronaldo Kuate adalah striker timnas dari mana? Madura United. Keturunan mana? Keturunan Afrika. Selanjutnya, betul, keturunan Afrika. Mengapa? Nah, kita cari mengapa. Ayo, dari mana mengapa? Indonesia gasak Vietnam 3-2 lolos Piala Asia U20 2023. Mengapa? Ya, mana? Baik. Skuad Garuda terus berupaya menang lawan pada babak kedua kombinasi umpan serangan dan berpresi. Namun perlawanan Vietnam juga tak bisa jaga pressing kehilangan terus dilakukan pemain timnas Indonesia sehingga menang 3-2. Kita lanjut. Nah, jawabannya ini, Pak. Betul? Ada apa? Indonesia gasak Vietnam. Di mana? Di Stadion Bung Tomo Surabaya. Minggu 19/9 malam. Siapa? Timnas Indonesia
Indonesia dan timnas U20 ada pelatihnya juga. Mengapa? Karena tim Indonesia U20 melawan timnas Vietnam dengan skor 3-2. Bagaimana? Tim gol besar sampai Indonesia. Berarti ada di dua paragraf terakhir. Tuh. Paham ya? Ada contohnya ini. Kita. Nah, setelah ini saya jelaskan dari awal ada pengertian, ciri-ciri, selanjutnya ada unsurnya. Sebelum masuk ke penugasan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Yakin? Bisa? Oke. Nah, kita akan berkelompok. Bukan saya, tapi kalian. Yuk. Nanti kita akan membagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Ya. Nanti terdiri dari 4 sampai 5 anak. Nah, silakan saya akan bagi kelompoknya. Yang pertama itu Alfian, kemudian Ana. Ketiga kelompok 1 ya, kelompok 1 Alfian, Ana, kemudian Fadli dan Bagas. Kelompok 2 Anfausia, ada Nafika Sari, Hafizah. Yang ketiga itu ada Wildan dan juga Muhammad Haikal. Kelompok 3 saya minta Mas Busrol Satria Langsmana alias Galang dengan Dewi Ayu Maulida dan Sisa Amelia Dari. Ya, ditambah dengan 1 siapa? Okta ya. Nah di sini Okta. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4-nya Mauren, kemudian Askia, Queen yang paling imut sendiri dan juga Siti Laila. Tuh. Kelompok terakhir, kelompok 5 ada Zulfa, kemudian Nenek atau Fitri Yani, ada Fitriana, maaf ya, hampir sama, lahirnya di bulan Idul Fitri ya. Ada Nahila, Fakih, Kakak Naufal, dan juga Zulfa. 3, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Silakan berkelompok. Iya. Iya. Mejanya di
lembar kerja peserta didik, ya. Itu kan nanti paling jelaskan bagaimana kalian menjawabnya. Siapa? Jadi ada yang di sekretaris, ada yang dari ketua. Tuh. Dengarkan baik-baik, paling jelaskan. Ini aja ya, ini. Ada tujuan menulis dan lain. Kemudian kalian harus mencermati. Nah, ada sampai D. Iya. Di situ ada tes, akan tetapi sebelum kalian mengerjakan, kalian melihat videonya dahulu. Ya, bisa yang itu bisa lihat? Oh bisa. Barangkali jauh. Nah. Sebagian warga lansia, wanita dan anak-anak mengungsi ke gedung SDN 0102 Kampung Melayu. Hal itu terpaksa dilakukan karena ketinggian air di kawasan Tembok Palak hingga Senin siang masih mencapai 1,5 meter. Para korban banjir ini mengaku membutuhkan makanan dan alas tidur. Mereka juga membutuhkan popok dan susu untuk bayi. Tapi kalau tempat tidurnya nanti tidak ada. Banjir di kawasan Kampung Melayu terjadi akibat luapan Sungai Ciliwung setelah meningkatnya debit air dengan status siaga 2 pada Senin dini hari. Mulai jam 2 malam. Masih ada perkembangan. Banjir akibat luapan Sungai Ciliwung juga merendam permukiman warga di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Dilaporkan puluhan rumah di 4 RT pada Senin siang terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter. Sebagian warga memilih mengungsi ke tempat pengungsian yang telah disediakan oleh petugas kelurahan. Namun tidak sedikit yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Tadi menurut bilang pas pagi-pagi datang itu di rumah saya sudah selesai. Ya, mereka tuh mau datang ke sini, mesti udah ada satu karena mereka udah sampai keras. Sebelumnya pada Senin dini hari, Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat sempat berstatus siaga 1. Air mulai naik ke permukiman. Nah, nih. Tadi ini adalah video luapan banjir dari Kali Ciliwung. Dari mana? Dari air hujan. Asalnya gimana? Dari kota Bogor. Nah, hujan turun hingga rata banjir. Banjirnya kapan? Selalu banjir. Apalagi musim hujan. Ya. Nah, setelah itu di situ ada teks berjudul hampir sama seperti di video, yaitu Kali Ciliwung meluap. Coba kalian baca, kemudian kalian analisis unsur-unsurnya. Ada di mana? Ada pertanyaannya, ya. Kalian diminta untuk menganalisis unsur teks kita 5W+2 dalam teks berjudul Ciliwung meluap 50 MT di Jakarta terendam banjir pagi ini. Kalian buka yang ini. Yang ini. Nah. Sudah? Sudah. Silakan kalian tulis nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5.
5. Kemudian apa? Tulis nama kelompoknya, anggotanya. Ya, di situ. Sebagai keluarga lansia, wanita dan anak, Silakan bersama. Di sebaliknya kalau itu yang panjang itu. Yang itu sama Nopal. Ini kamu semua. Nah, ini semua. Ini imam. Gak usah. Bagas, bantu, jangan ini mah ayo dibagi gantian. Pegang, nanti harus bergantian ya. Ada yang jadi ketua, sekretaris, kemudian pembicara. Nah, jadinya harus ada yang buka, yang belajar. Ayo dibagi.
lama? Belum selesai. Ayo, waktunya tinggal 5 menit. Ayo, gimana? Ya. Apa? Ya. Dulu, bentar lagi yuk. Masih ada 3 menit. Ayo 3 menit lagi. Ayo, dibantu ini. Gimana kelompoknya antusias? Yang sudah selesai kelompoknya siapa? Ada 1, 2. Kelompok 1, 2, 3 sudah. Nah, kelompok 4, 5. Belum. Anak mengungsi komunitas dari Iya, yang tadi kalian bacakan di buku. Tinggal 1 menit. 1 menit lagi. Iya.
Sudah? Sudah? Kelompoknya siapa dulu yang akan mempresentasikan hasilnya? Siapa? Yang sudah kelompok 1, 2, 3 dulu. Silakan. Kelompok 3, ya, silakan. 3. Dan kawan-kawan ke depan. Kawan-kawan. Dengarkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri yang bernama Cika Mengandara. Di samping saya ada Dewi Walida, lalu Tafiya Hayu. Saya ingin menjelaskan tentang jawaban yang tadi saya telah jawab. Yang pertama, tentang unsur berita yang Mas Andre itu apa buat yang terjadi tentang peristiwa tersebut. Yang terjadi adalah Kali Ciliwung meluap, 50 RT di Jakarta terendam banjir pagi ini. Lalu yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Di Jakarta Selatan, 17 RT. Di Jakarta Selatan 17 RT. Kecamatan Jatiwaringin Timur, jumlah 6 RT. Lalu ketinggiannya 90 sampai dengan 190 cm. Penyebabnya peluapan Kali Ciliwung. Yang kedua, Kecamatan Rajawali, jumlahnya 7 RT. Ketinggiannya 80 cm. Penyebabnya peluapan Kali Ciliwung. Yang ketiga, Kecamatan Tanjung Barat, jumlah RT-nya yaitu 2 RT. Ketinggiannya 70 cm. Penyebabnya yaitu peluapan Kali Ciliwung. Lalu yang keempat, Kecamatan Kebon Baru, jumlahnya 2 RT, tinggiannya 70 cm. Penyebabnya Kali Ciliwung meluap. Lalu kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa terjadi pada Rabu 12 Oktober pagi tahun 2022. Lalu siapa saja yang mengalami peristiwa tersebut? Yang pertama ada Isnawa Aji, Kepala Pelaksanaan BPBD. Lalu yang kedua warga Jakarta Selatan. Lalu yang kelima ada mengapa peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi karena banjir yang disebabkan Kali Ciliwung telah meluap. Lalu yang keenam ada bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut terjadi. Berdasarkan informasi kewaspadaan cuaca ekstrim yang dirilis BMKG untuk periode tanggal 9 sampai 15 Oktober 2022 telah terjadi hujan dengan intensitas dengan sedang hingga lebat yang melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada Selasa 11 sampai 11.10. Hal ini menyebabkan kenaikan status siaga Benuk ke 18 siaga 3 waspada, pos kepantauan Depok menjadi siaga 2, siaga pada pos Pesanbaran siaga 3 waspada, serta genangan di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta. Cukup sekian dari presentasi kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu kemudian paling meminta kelompok yang lain menanggapi benar apa enggak apa yang diungkapkan oleh kelompok 3 analisisnya. Ada perbedaan enggak?
Gimana? Ada perbedaan nggak? Sama. Yakin sama? Kalau ungkapkan, silakan di situ aja, nggak apa-apa. Situ aja, iya. Haikal, berdiri, baru memperkenalkan kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal, saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya menanggapi berita yang disampaikan dari kelompok 1. Hasilnya sama. Sama, yakin? Sama yakin. Nah, kelompok 5, silakan. Sama. Siapa? Apakah ada perbedaan? Mungkin di mananya atau apa? Silakan. Ada. Ya silakan. Apa? Gimana? Silakan siapa yang mewakili berdiri kemudian memperkenalkan kelompoknya. Kami dari kelompok 5 akan menanggapi presentasi dari kelompok 3, yang mana perbedaan tersebut ada pada nomor 2, di mana peristiwa tersebut terjadi. Jawabannya kurang. Kurang. Tolong jelaskan Mas, apanya yang kurang? Kalau jawabanmu apa? Silakan dibaca. Di Jakarta Selatan 17 RT, Kelurahan Pejaten Timur, jumlah 6 RT, ketinggian 60 sampai dengan 190 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung, Kelurahan Rawajati, jumlah 7 RT, ketinggian 80 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. Segitu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 1 atau kelompok 4 ada perbedaan? Kelompok 1 gimana? Tidak? Sama? Sama? Sama. Kelompok 4 sama. Oke, kita lanjutkan. Kita beri tepuk tangan dulu kita semua. Oleh karena itu, nah kita lihat hasil jawaban kalian dengan jawabannya ada di sini. Misalkan unsur-unsur tes beritanya, kemudian Kali Ciliwung meluap 50 RT di Jakarta terendam banjir pagi ini. Apa yang terjadi dengan peristiwa tersebut? Jawabannya Kali Ciliwung meluap 50 RT di Jakarta terendam banjir pagi ini. Di mana? Jakarta Selatan. Ada 17 RT, Kelurahan Pejaten Timur, Kelurahan Rajawati, Tanjung Barat, Kebon Baru, Jakarta Timur, Balekambang, Bidara Cina, dan juga Kampung Melayu. Kapannya? Ada Rabu 12.10 Pak. Siapa saja yang terlibat? Ada warga. Ini Kepala BPBD Isnawa Aji, Kepala Pelaksana BPBD. Kemudian warga Jakarta Selatan. Khususnya yang ada di mana? Mengapa banjir disebabkan Kali Ciliwung yang meluap? Bagaimana prosesnya? Berdasarkan informasi kewaspadaan cuaca ekstrim yang dirilis BMKG untuk periode tanggal 9 sampai 15 Oktober 2022 telah terjadi hujan. Bagaimana dari intensitas yang lebat sehingga dapat melanda sebagian besar wilayah dari Jakarta pada Selasa 11.10. Hal ini menyebabkan kenaikan status siaga bendung Katulampa siaga 3 waspada Depok menjadi siaga 2, kemudian pos Pesanggerahan siaga 3 waspada serta genangan beberapa titik di wilayah DKI Jakarta. Mengapa? Karena itu dapat menyebabkan
sehingga tetap dan menjadi banjir. Oke, dari analisis kita bahwa pembelajaran hari ini mengenai Kali Ciliwung terdapat ada 6 unsur, dan saya rasa kalian itu ada yang belum terlalu paham, kemudian ada yang bisa, tapi mayoritas alhamdulillah bisa. Bisa? Nah, dari hasil itu kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang sudah kita bahas tadi apa? Pertama, ada pengertian. Yang kedua, yang ketiga, unsur. Ciri-ciri ada berapa? Ada faktual, unik dan menarik, ya, sistematis dan lengkap, komunikatif. Selanjutnya, unsur teks berita ada 6. Kita manusia harus belajar, terutama berita, bahwa berita itu mempunyai berbagai sudut pandang, terutama dari pengertiannya, ciri-cirinya, dan juga unsurnya. Ada hal yang lain, terutama struktur, tapi kita membahas ini unsur-unsur. Jadi saya mohon kalian harus tetap belajar dengan giat, sehingga apa yang kalian cita-citakan nanti menjadi hal yang baik untuk kita semua. Gitu ya, paham ya? Nah, silakan untuk pembelajaran selanjutnya kalian buka buku, silakan buka buku. Di buku paket ada pada halaman teks berita awal. Kita pembelajaran depan, silakan kalian mempelajari mengenai struktur teks berita. Ada kaidah kebahasan, karena dan juga bagaimana cara menyajikan teks berita. Paham ya? Bisa ya? Bisa. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Gitu? Ya? Cukup? Oke. Oleh karena itu, saya memohon ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini, bahwa ingat, tetap semangat dalam belajar. Ingat, sebaik-baiknya orang adalah orang berilmu dan bermanfaat bagi sesama. Mengapa? Karena kita belajar sampai sepanjang hayat, sepanjang masa. Karena dimanapun kita belajar, tidak hanya di sekolah, di rumah, di masyarakat, dimanapun itu kita belajar. Paham ya? Terima kasih. Silakan dipimpin doa. Mas Foki, silakan. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Tepuk tangan.